Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya eh, ambilkan dari treat horornya NN Jovina atau Nyonya Jovina. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sebelumnya mohon maaf, bukan maksud menakut-nakuti. Beberapa waktu yang lalu sempat viral berita fotografer yang dapat job pemotretan nikahan, tapi alamat yang didatangi nggak jelas. Dan saat ketemu justru alamat itu mengarah ke kuburan atau rumah kosong. Kejadian ini hampir mirip dengan apa yang terjadi di daerah Jawa Timur, wilayah Kabupaten Blitar, sisi barat. Untuk anak 90-an pasti mendengar cerita ini pernah. Sebab kejadiannya membuat heboh desa kami. Ini terjadi sudah lama sekali, saat kamera masih menggunakan klise, belum ada memory card. Dan saat itu yang ngetren masih HP Nokia 6600 waktu itu. Segala penyebaran informasi masih mode ketok ular alias dari mulut ke mulut. Setiap hari masyarakat desa tak henti-hentinya membicarakan kejadian ini, sebab lokasi kejadian berada di salah satu pekarangan seorang yang berpengaruh di sana. Mohon maaf sebelumnya, saya cukup memberikan info lokasi daerah saja. Takutnya ada pihak yang tersinggung. Oke, saya akan mulai ceritanya. Di sini saya akan bercerita kembali dari sudut pandang narasumber yang menceritakan kejadiannya dulu. Pagi itu aku melakukan aktivitas seperti biasanya. Bangun saat adzan subuh berkumandang. Setelah itu pergi ke warung untuk membeli sayur. Jarak rumah dengan warung kurang lebih 100 meteran. Dan menuju ke sana dari kejauhan warung sudah terlihat ramai. Namun tak seperti biasanya. Kali ini terlihat lebih berjubel-jubel. Karena takut kehabisan, aku segera lari merapat ke sana. Sampai di sana, aku segera memilih sayur mayur apa yang akan kuolah hari ini. Lalu bergegas pulang. Belum sampai di rumah, masih di depan gang, kulihat ada dua orang laki-laki berboncengan motor mondar-mandir. Kemudian berhenti tepat di depanku lalu menyapa. "Nun sewu bu, mau tanya, ini alamatnya apa bener ya?" "Kalau jalannya sih udah bener mas, tapi nomornya kok nggak ada ya?" "Eh, saya nyari udah capek bu, nggak ketemu. Tapi saya ingat kalau jalannya ini deket jalan besar." "Walah, monggo mas, singgah dulu di rumah saya." Setelah aku persilakan mampir, mereka pun duduk di depan rumahku. "Ngomong-ngomong ada perlu apa ya mas? Masih pagi kok nyari alamat ini?" "Sebelumnya saya mau bilang bu, saya Nini, fotografer, mau nganter foto ke alamat ini. Saya mau minta maaf." "Oh alah gitu. Tapi kok mau minta maaf? Emang ada masalah apa?" "Gini loh bu, 5 hari yang lalu saya dapat job pemotretan manten di alamat ini. Tapi waktu klisnya saya cetak, semua fotonya rusak seperti ini loh bu." Sambil menyodorkan bungkusan amplop coklat. "Oh, ngapunten nggih mas, saya lihat dulu."
Kemudian aku melihat satu lembar foto. Dan benar saja, foto itu hanya nampak hitam tanpa ada gambar apapun. Lalu aku mengeluarkan semua fotonya yang ada di amplop itu. Semuanya hitam dan tak ada gambar. Ah, maaf mas sebelumnya. Apa mungkin kameranya yang rusak atau gimana? Oh, boten bu. Sebelum berangkat saya sudah cek semuanya kok normal. Aku terdiam lama sambil berpikir. Kemudian aku meminta kertas alamat itu. Kebetulan saat itu ada tetangga yang lewat dan aku memanggilnya. Kang, berhenti dulu. Ada perlu. Kemudian Pak Paijo langsung putar balik, menepikan sepedanya ke halaman rumahku. Ono opo toten? Sampean tahu alamat ini nggak Kang? Loh, nek iki dalane wis bener. Tapi kok nomor rumahnya nggak ada ya? Ini loh Kang, ada fotografer nyari alamat itu. Hmm, coba sampean inget-inget rumahnya yang gimana mas? Rumahnya itu besar pak, mewah, seperti orang kota. Wis coba sampean ceritakan dari awal. Kemudian fotografer itu pun mulai bercerita. Rabu, saya melihat buku catatan. Kok ternyata masih ada job pemotretan manten. Di catatan ini acaranya setelah maghrib. Dan sebelum maghrib saya berangkat dari studio. Saya ingat di depan situ jalan besar. Saya bertanya jalan ini kepada pedagang rokok. Nah, saat itu saya ingat kalau tidak jauh dari gang ini melewati rumah kosong. Sepertinya rumah burung walet. Soalnya saat saya lewat itu banyak walet yang masih berkeliaran. Setelah itu saya sudah sampai di rumah itu, Pak. Rumahnya itu besar dan mewah. Sampai di sana acara sudah mulai ternyata. Ya saya gugup toh karena mengejar waktu. Gak enak kalau terlambat. Acaranya itu sangat mewah. Undangannya banyak. Tamunya itu seperti air mengalir. Tapi saya kira kok agak aneh ya. Karena semua orang yang ada di acara itu pakai pakaian zaman dulu. Sangat ramai, seperti pertunjukan. Juga ada yang jualan di luar rumah itu, Pak. Sampai di sini Pak Paijo mengernyitkan dahi. Masnya monggo ikut saya. Kemana, Pak? Ya saya antarkan ke alamat itu. Ayo Ten, kamu ikut juga. Oh, enggak Kang. Kemudian aku bergegas naik sepeda dibonceng oleh Pak Paijo. Dengan kedua fotografer itu mengikuti di belakang kami dengan menaiki motor. Saat menyusuri jalan menuju tempat itu, terlihat ketegangan terpancar dari wajah Pak Paijo. Beliau berkata kepadaku, "Muga-muga ojo bener iki." Lah apa toh Kang? Belum sampai menjawab, tiba-tiba Pak Paijo menghentikan laju sepedanya. Wis, dibahas nanti aja. Kamu cepet turun, ini udah sampai. Iya Kang. Tak lama berselang, fotografer itu tiba dan menyela. Lah, ini loh Pak, jalannya, ya bener ini. Lah, itu rumah waletnya, katanya sambil menunjuk ke arah gedung tua di selatan jalan. Aku dan Paijo saling pandang keheranan. Mas, coba sampean lihat ada rumah mewah nggak di sini?
Harusnya ya ada, Pak. Bener kok. Baru 5 hari motret manten di sini saya. Setelah melihat sekeliling, yang ada hanyalah gedung walet tua dan pekarangan yang luas terbengkelai. Lama-lama wajah kedua fotografer itu pucat. "Mas, saya itu orang paling lama yang ada di desa ini. Di sini nggak ada rumah mewah. Adanya hanya rumah walet itu dan pepohonan di pekarangan ini saja. Nggak ada, Mas, rumah mewah di sini." Kemudian fotografer itu turun dari motornya dan perlahan maju ke arah pekarangan. Mondar-mandir meyakinkan bahwa apa yang ia alami adalah benar adanya. Namun setelah berapa lama ia berkeliling mencoba mencari bekas jejak hajatan pernikahan, sedikit pun tak ada jejak manusia terkecuali satu rol klise yang berada tepat di bawah rimbunan pohon bambu. Tiba-tiba keringatnya mengucur deras saat hendak memungut rol klise itu. Tubuh fotografer itu sedikit sempoyongan seperti hendak pingsan. Kemudian temannya buru-buru berlari dan menarik lengan Pak Paijo untuk pergi menyusul fotografer itu. "Waduh, kok kacau, Pak. Ayo, Pak, dijemput aja ke sana." Setelah berhasil mendekat, Pak Paijo berinisiatif untuk membawa fotografer itu keluar dari pekarangan rumah bersama rekannya itu. Kami pun merasa banyak yang tidak beres di sini. Akhirnya memilih untuk menjauhi tempat tersebut dan kembali ke rumahku. Sesampainya di sana, fotografer itu terlihat syok berat. Kami semua bingung. Akhirnya aku ambilkan dia air minum. Sambil menunggu sedikit tenang, Pak Paijo bertanya kepada rekan fotografer itu bagaimana kejadian yang ia tahu. "Tadi pagi saya cuma diajak menemani teman saya ini, Pak. Soalnya waktu pemotretan saya nggak bisa ikut." "Loh, berarti temannya sampean ini sendirian ke sana?" "Nje, Pak." "Walah, mas, kok berani sekali sendirian?" Tiba-tiba fotografer tadi menyaut, "Astagfirullah, ya Allah," katanya sambil memandangi klise yang ia temukan tadi. "Jadi saya benar-benar 5 hari yang lalu di rumah megah itu, Pak. Ini buktinya." "Tapi itu tidak ada rumahnya kan, Mas?" "Iya, Pak. Tapi yang saya alami kemarin itu nyata, Pak. Ada orang hajatan, nikahan." Sampai di sana saya langsung masuk ke rumah karena gugup, Pak, waktu itu. Saya nggak memperhatikan satu dan yang lainnya. Saya hanya melihat kalau baju yang mereka pakai seperti baju yang zaman dulu, Pak. "Nje, Mas, nje. Saya ngerti kok. Pelan-pelan saja sambil diingat." Fotografer itu menghela nafas panjang. "Nje, Pak. Memang kalau saya ingat-ingat banyak yang gak masuk akal di sana. Hajatan ramainya kok seperti pasar malam. Wajah orang-orang itu juga saya ingat dingin. Tidak ada yang bertegur sapa. Tidak ada senyum. Lempeng semua. Yang membuat saya takut saat saya bertanya di mana saklar lampunya. Yang punya rumah hanya melototi saya, Pak. Gak menjawab. Akhirnya ya saya cari sendiri, Pak, waktu itu. Rasanya di dalam gedung itu adem, angin semilir. Pokoknya rumah itu luas sekali, Pak." Sambil sesekali menyeka keringat, fotografer itu melanjutkan ceritanya.
Saat itu semua undangan ikut berfoto. Saya heran, ini kok yang foto banyak sekali, seperti nggak ada habisnya. Tapi saya nggak kepikiran macem-macem waktu itu, Pak. Karena ngejar waktu, menyempatkan supaya cepat selesai saja. Karena itu job terakhir di bulan ini, Pak. Setelah itu, saya menemui yang punya rumah. Saya kasih tahu kalau fotonya bisa jadi 5 hari lagi. Bayarnya kalau foto sudah diterima. Ya beliau hanya mengangguk, sama sekali nggak menjawab. Astagfirullah. Ya wis, alhamdulillah mas, sampean masih bisa pulang. Selamat lagi, sehat, seger bugar. Maksudnya gimana pak? Ya syukur, kamu tidak hilang mas. Dan alhamdulillah bisa keluar dari sana. Pak Paijo kemudian menjelaskan pada fotografer itu bahwa dia beruntung karena hanya dimintai tolong oleh makhluk halus tanpa disakiti atau ditahan di alamnya. Menurut ceritamu, kamu itu dimintai tolong sama makhluk halus mas. Tapi kalau niatnya mencelakai, ya sudah pasti sampean ini nggak bisa pulang ke rumah, alias kalap, tinggal di dunia makhluk halus itu. Tak henti-hentinya fotografer itu beristighfar dan mengucapkan syukur karena dia bisa melewati hari itu. Saya saat pamit, yang punya rumah hanya mengangguk pak. Ya, saya heran karena menurut saya waktu itu sangat lama pak. Saya sampai di rumah itu udah jam 2 pagi loh. Aku hanya mengira karena terlalu banyak undangan yang ingin berfoto, hingga waktu tak terasa sudah lewat tengah malam. Karena rasa lelah yang berlebih, saya tak sempat berpikir macam-macam. Sampai kemarin pas saya cetak foto itu hasilnya rusak semua. Nggak ada gambar, hanya hitam legam seperti kegelapan malam. Saya kaget dan gugup pak, takut kalau pemiliknya itu marah. Barulah saya berpikir, ini aneh. Dan saya ingin meminta maaf kepada pemilik. Sebab foto ini pasti sangat berharga baginya pak. Karena ini momen spesial. Tapi ya saya nggak nyangka pak kalau ternyata yang saya alami ini adalah pemotretan pernikahan gaib. Alhamdulillah. Nggak apa-apa mas. Yang jelas jasa sampean ternyata juga dibutuhkan oleh mereka di dunia lain. Menurut orang zaman dulu, kalau ada kejadian menolong makhluk halus di alam lain dan kita masih bisa selamat, maka mereka akan membalas kebaikan kita. Kebanyakan usaha si penolong akan semakin lancar. Bersyukur ya mas, sampean masih bisa keluar dari alam mereka. Iya pak, saya bersyukur. Kalau gitu saya mohon pamit dulu ya pak. Begitulah kurang lebihnya yang dapat saya ceritakan. Saya sendiri percaya kalau hidup kita itu berdampingan dengan dunia mereka. Namun ada baiknya ketika kita hendak melakukan sesuatu atau saat selesai melakukan sesuatu, ya harusnya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Mereka yang tak kasat mata akan memanfaatkan kelengahan kita. Jadi jangan lengah, jangan kosong dan selalu fokus dan berdoa. Terima kasih sudah membaca. Oke, itulah cerita panjang dari Nyonya Jovina atau NN Jovina mengenai pemotretan gaib. Ini kejadian ini pernah terjadi ya di daerah Timur Tengah. Pemotretan gaib ini bukan hanya di Indonesia. Jadi yang pernah saya baca di sebuah Twitter,
di sebuah treat milik siapa saya lupa. Dia menghadiri sebuah acara pernikahan karena kebetulan memang dia itu diundang sebagai tukang potretnya ya. Tapi pokoknya sampai sana itu aneh gitu. Eh, Orangnya itu kayak ya hampir seperti yang diceritakan oleh masnya ini. Cuman di sini yang lebih menyeramkan adalah ketika hasil foto itu dicetak, yang ada di dalam foto itu bukan manusia ya, melainkan makhluk halus. Tapi dalam bentuk kayak siluman. Jadi ada yang kakinya kayak sapi, ada yang kepalanya kayak singa. Pokoknya siluman-siluman lah ya yang hadir di pernikahan itu. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.